Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Salam sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya di tugas ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini izinkan kami dari kelompok B1 CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal yang terdiri dari saya Agus Radi Budiarto, Wanda Andriantono, dan Ibu Tutik Fahruroh serta fasilitator kebanggaan kita semuanya Bapak Samsu Ahmad Nur SE MPD. Kali ini akan menampilkan skenario pembelajaran situasi SMK yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran Bapak Ceta. Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Memiliki rencana untuk melakukan pembelajaran tentang transaksi online bagi murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dalam merencanakan pembelajaran, Pak Ceta telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh murid-muridnya, yaitu memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Materi pembelajaran akan mencakup pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Namun, karena pandemi yang sedang berlangsung memaksa pembelajaran dilakukan secara daring. Oleh karena itu, Pak Ceta memutuskan untuk mengadakan sesi melalui Google Meet dilanjutkan dengan sesi grup kelas melalui aplikasi WhatsApp. Dalam skenario pembelajarannya, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Pertama, Pak Ceta akan memulai sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya. Setelah membuka dengan doa dan bertanya tentang perasaan murid, Pak Ceta menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada sesi tersebut. Ia menggunakan pendekatan discovery learning, di mana murid-murid akan menggali informasi sebanyak mungkin secara mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan sesi penguatan dan penarikan benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Kemudian Pak Ceta menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif. Murid diminta untuk menggali informasi tentang ruang lingkup transaksi online secara mandiri di rumah, termasuk pengertian-pengertian, manfaat, dan jenis transaksi online. Setelah itu, murid-murid bebas membuat rangkuman dari informasi yang diperoleh dalam berbagai bentuk seperti poster, presentasi, PowerPoint, catatan, mind map, dan lain sebagainya untuk memudahkan pemahaman mereka. Selanjutnya, pada sesi berikutnya, murid-murid kembali bertemu di Google Meet untuk berbagai informasi yang diperoleh. Pak Ceta akan memandu proses penarikan benang merah dari berbagai informasi yang telah disampaikan. Dalam akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu bagi murid untuk mengajukan pertanyaan atau menghubunginya melalui grup WA kelas jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Ia juga memberikan semangat kepada murid dalam proses pembelajaran. Dalam memudahkan murid-muridnya, Pak Ceta membagikan slide presentasi ke dalam grup WA kelas dan memantau proses pekerjaan mandiri murid dengan pertanyaan singkat di grup tersebut. Saat melakukan pemantauan, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Jika menemukan beberapa murid yang masih memiliki konsepsi dan memerlukan bantuan tambahan, ia akan menghubungi mereka dan mengadakan pertemuan kelompok kecil secara daring. Dalam pertemuan tambahan ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan untuk membantu murid memperoleh pemahaman yang jauh lebih baik. Setelah selesai dengan tugas mandiri, para murid kembali bertemu Pak Ceta dalam sesi pembelajaran daring selanjutnya. Mereka berdiskusi dan berbagi informasi melalui sharing langsung dan kemudian menarik kesimpulan secara bersama-sama. Pak Ceta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok dan meminta mereka untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online dalam berkelompok dan berbagai bentuk seperti poster, presentasi PowerPoint, catatan, mind map, dan lain sebagainya. Ia juga memberikan rubrik penilaian agar murid lebih optimal dalam penyampaian pemahamannya tentang topik transaksi online. Dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak Ceta berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya dengan memberikan ruang bagi mereka untuk belajar secara mandiri, berbagi, dan berdiskusi dalam kelompok. Pembelajaran daring yang diimplementasikan oleh Pak Ceta diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menginspirasi murid untuk berkembang dalam bidang teknologi perkantoran. Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Memiliki rencana untuk melakukan. Dan berikut hasil analisis skenario pembelajaran situasi SMK dalam kasus Pak Ceta.
apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ada 3 macam kebutuhan, yaitu kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Dilihat dari kesiapan belajar, maka Pak Ceta melakukan pembukaan dengan berdoa dan bertanya tentang perasaan murid. Kedua, Pak Ceta memantau proses pekerjaan mandiri melalui pertanyaan singkat di grup WA. Kemudian yang ketiga, mempersilahkan muridnya untuk menghubungi melalui WA kelas jika ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri. Minat belajar, Pak Ceta menginstruksikan murid-murid agar menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri. Profil belajar, menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif atau terdapat bagian timeline pengerjaan tugas dan gambarannya. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pak Ceta menggunakan diferensiasi konten, yaitu menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi, dan kemudian Pak Ceta membagikan slide presentasinya ke dalam grup WA kelas. Diferensiasi proses yang kedua adalah murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi mengenal pengertian transaksi online, manfaat dan sebagainya, kemudian berbagi mengenai informasi yang diperoleh. Kemudian Pak Ceta memberi ruang melalui WA kepada murid-murid untuk bertanya jika ada kurang mengerti atau kurang memahami terhadap materi. Pak Ceta membuat kelompok kecil khusus untuk murid yang masih miskonsepsi dalam dan perlu bantuan lagi. Pak Ceta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman. Diferensi produk, yaitu memberikan rangkuman atau penugasan kepada siswa agar mengumpulkan tugas tersebut dalam berbagai media, bisa PPT, poster, note, mind map, dan lain-lain. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ada 3 macam penilaian berupa assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Question time. Bagaimana pembelajaran itu dapat dikatakan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran dikatakan berdiferensiasi manakala melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran yang disusun berdasarkan kebutuhan murid dan bertujuan membantu siswa sukses dalam belajar. Coba Anda jelaskan mengapa memilih assessment of learning, assessment dan assessment for learning dalam hasil analisis kasus Pak Ceta. Assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar. Dari yang dilakukan Pak Ceta adalah terlihat dari melakukan asesmen informal dan proses pemantauan selama proses pembelajaran. Asesmen as learning dilakukan melalui penilaian sebagai hal untuk melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Skenario yang dilakukan Pak Ceta adalah memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya. Kemudian assessment of learning dilakukan oleh Pak Ceta dengan cara menilai hasil belajar produk dari tugas yang dikumpulkan dalam berbagai rangkuman, bisa poster, PPT, note, mind map, dan sebagainya. Adakah skenario lain yang menunjukkan pemetaan kebutuhan belajar minat murid selain yang telah dipaparkan? Menurut kelompok kami, pemaparan tentang minat murid yang dijelaskan sudah cukup, karena pada poin Pak Ceta membebaskan murid membuat rangkuman dalam ragam bentuk itu sudah masuk dalam proses. Sedangkan pemetaan kebutuhan belajar itu terjadi pada awal pembelajaran. Jadi poin ini tidak dimasukkan dalam pemetaan kebutuhan minat belajar murid. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.